dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore semua. Semua kita berkumpul pada sore hari ini untuk merayakan Vigili Natal. Vigili berasal dari kata bahasa Latin vigilia, artinya penantian. Dan kita pada sore hari ini kita mau merayakan Vigilia Natal. Dan peristiwa kelahiran Yesus Kristus menjadi manusia adalah suatu kabar gembira. Kabar yang menggembirakan umat manusia yang menantikan karya penyelamatan Allah secara utuh. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelum itu telah terpenuhi dan menjadi kenyataan dalam diri Yesus Kristus. Dan kita akan memperingati peristiwa agung hari ini, yaitu Allah menjadi manusia. Allah yang maha kuasa dan maha mulia berkenan menjadi manusia agar manusia dan dapat dibawa kepada keselamatan. Dan kita pada sore hari ini, sikap syukur kita merupakan sikap yang pantas, satu-satunya sikap yang pantas dan wajar, karena Allah telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Umat yang terkasih, sepanjang masa perjanjian lama, Mesias yaitu Sang Penebus dinantikan dan didoakan kedatangannya. Akhirnya penebus itu datang, dilahirkan perawan Maria. Kelahirannya itu kita wartakan dan kita rayakan pada malam yang suci ini. Maklumat kelahiran Yesus Kristus adalah pemberitaan resmi tentang kelahiran Yesus. Mari kita dengan penuh hormat dengarkan maklumat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel,
Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan caca jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus Putra Bapa untuk menyelamatkan umat manusia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, karena seringkali kita berlaku acuh tak acuh. Dan karena itu mari kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan pikiran. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menjalankan kalimat harapan kita yang penuh bahagia dan kenyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk meluruskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pesta Natal yang kita rayakan ini adalah suatu pesta hadiah. Hadiah Allah bagi manusia. Dan Allah Bapa menghadiahkan putranya untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Setiap tahun pada perayaan Natal kita juga mengikuti contoh dari Allah. Kita saling memberikan hadiah. Pada waktu Natal kita memberikan hadiah, orang tua memberikan hadiah ini, hadiah itu, baju baru, atau apa saja kepada anak-anaknya. Atau seorang kekasih memberikan apa saja hadiah untuk kekasihnya itu. Dan hadiah Natal yang kita berikan itu pada sesama menjadi simbol diri kita. Tanda kita memberikan diri kita kepadanya. Kita berikan diri kepada sesama seperti Allah telah memberi dirinya dalam diri putranya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cerita tentang hadiah Natal seperti yang dikisahkan oleh seorang penulis cerpen cerita pendek dari Amerika, O. Henry namanya. O. Henry, penulis yang terkenal. Dia menceritakan bahwa ada sepasang suami istri muda yang betul-betul saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain. Dan pada hari raya Natal mereka masing-masing berniat untuk memberikan dirinya, memberikan hadiah untuk kekasihnya itu satu sama lain. Tapi mereka tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Dan harta mereka satu-satunya, yang suami hanya mempunyai sebuah arloji emas, tetapi tidak ada rantainya. Sedangkan sang istri mempunyai rambut yang panjang dan indah. Ada di antara kita yang punya rambut yang panjang, bagus, indah. Dan masing-masing akhirnya putuskan untuk memberikan hadiah satu sama lain dengan apa yang ada pada mereka. Yang suami memberikan
hadiah untuk istrinya itu sisir yang indah, 2 buah sisir yang indah, supaya istrinya itu bisa sisir rambutnya itu. Sedangkan yang istri, dia pergi ke salon, dan di sana dia minta kepada tuan salon itu supaya potong rambutnya itu, dan rambut yang dipotong itu dia jual untuk membelikan hadiah rantai arloji untuk suaminya. Untuk istrinya, maaf. Dan pada hari raya Natal mereka saling memberikan hadiah yang dibungkus baik-baik. Mula-mula mereka menangis terharu menerima hadiah. Tetapi kemudian mereka rasa lucu, tertawa. Padahal sisir yang dibeli oleh suaminya itu tidak dipakai oleh istrinya, karena rambutnya sudah dipotong. Rambut yang panjang, yang tadinya panjang, sudah dipotong, jadi tidak lagi bisa dipakai untuk sisir. Dan sebaliknya, rantai arloji yang dibelikan oleh istri itu untuk suaminya itu, karena suaminya punya arloji emas, rantai arloji itu tidak dipakai karena arloji sudah dijual. Kan lucu. Keduanya itu sudah memberikan apa yang terbaik dari mereka masing-masing. Mereka berikan itu kepada pasangannya itu satu sama lain, karena mereka sungguh-sungguh saling mencintai satu sama lain. Dan pesta Natal, pesta hadiah, Allah menghadiahkan putranya untuk manusia, dan manusia mencontohi Allah dengan memberikan apa yang terbaik untuk sesama, seperti sudah diberikan oleh suami istri tadi. Ini suatu simbol tanda cinta, tanda pemberian diri orang itu untuk orang yang dicintainya. Itulah pesan yang disampaikan melalui cerita pendek rambut yang dipotong dan dijual, dan rantai arloji yang dibeli untuk suaminya ternyata tidak dipakai. Tetapi mereka sudah memberikan yang terbaik dari dirinya masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua juga yang datang pada malam hari ini, kita juga diajak untuk memberikan diri kita masing-masing untuk sesama. Suami memberikan dirinya untuk istri, istri memberikan dirinya untuk suami, memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik itu dirinya sendiri. Orang tua memberikan yang terbaik untuk anaknya, hadiah apa saja. Mungkin HP yang bagus, HP Apple yang mahal harganya itu, ataukah hadiah-hadiah yang kiranya sangat cocok untuk hadiah Natal bagi orang-orang yang sangat dikasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga contoh kedua suami istri yang saling mencintai itu menjadi contoh bagi kita
motivasi bagi kita untuk memberikan apa yang terbaik pada diri kita untuk orang yang kita cintai. Semoga demikian dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua berdiri dan kita menyanyikan kredo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quam omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis. Kita semua berlutut. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ec Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et interrumpenturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et unam santam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma,
in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Kita memanjatkan doa-doa kita dalam doa umat. Melalui Kristus putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah yang Sang Emmanuel, tanda kasih sayang yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Kristus, Yesus putranya yang terbaring di palungan. Hendaknya umat menjawab, "Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan." Bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingatkan dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita menyampaikan permohonan-permohonan kita masing-masing. Kita satukan semuanya itu dengan doa-doa dan intensi-intensi yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Allah Bapa di surga mendengarkannya. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sudah melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh dunia, seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Canisius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahim-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita menyanyi Bapa kami dalam bahasa Latin. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui et in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo et in terra, et ne nos annumna nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan kedatangan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Semoga tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Sabda telah menjadi manusia dan kami telah melihat kemuliaannya. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar kami dapat menghayati misteri Natal ini dengan baik, menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mengakhiri. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Pius Bandaprojo yang telah memimpin misa Vigili Natal malam ini. Disampaikan terima kasih juga kepada asisten imam, prodiakon, misdinar, lektor, pemazmur, pelantun maklumat, keluarga Bapak Andreas Walten beserta Ibu yang telah mengambil bagian dalam perayaan misa Natal malam ini. Terima kasih juga kepada KOR dari umat lingkungan Antonius Padua dan organis yang telah memandu lagu-lagu dalam perayaan misa malam Natal ini dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada tim dekorasi gereja, tim audio dan visual, aparat keamanan, tata umat, petugas parkiran, dan umat di sekitar lingkungan yang telah menyediakan lahan parkiran. Terima kasih juga disampaikan kepada umat lingkungan paroki yang telah terlibat dalam mengambil bagian dalam tim kerja menyusun sehingga perayaan Natal malam ini boleh berjalan dengan baik. Semoga Allah memberkati kehidupan Anda sekalian. Demikian ucapan terima kasih pada malam hari ini. Mari umat Tuhan, kita mohon berkat dari imam kita. Selamat malam, selamat bermalam Natal. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.